Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahhi abwabi rahmatillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang Allah muliakan dan perlu sayangi, salah satu juriat daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Mukarram Ayahanda Al-Habib Syarifuddin Al-Ba'bud, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau ikut hadir di majelis kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disihatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan dan Allah hormati, Ketua Masjid kita Ayahanda Haji Rasidi beserta seluruh pengurusan yang ada, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, yang mudah-mudahan asbab kehadiran kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di pertemuan kita yang lewat, kita masih membicarakan sunat-sunat di dalam melakukan berwudu, yaitu kemarin sampai kita membicarakan wal maqmadatu sunat berkumur-kumur, wal istinsaku dan sunat memasukkan air ke hidung. Allahumma shalli ala sayyidina bin Masudin. Jadi sampai kalimat pelajaran kita memasukkan air ke hidung itu disunatakan. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan disunatakan berwudu itu menyapu semua kepala. Wa fi ba'di muslimati, dan pada sebagian nusah kitab yang lain, wasti'abur ra'si bil mashi, dan sunat meratakan kepala itu bil mashi, dengan menyapunya. Jadi kita membasuh atau menyapu semua kepala itu adalah disunahkan. Sebagiannya adalah wajib, sedangkan semuaan adalah sunnah. Jadi bagus semuaan aja daripada yang sebagian. Kenapa bagus semuaan guru? Kalau semuaan kepala adalah dibasuh, bodong itu pahala wajib dapat, pahala sunnah dapat, kedua-duanya dapat. Kalau nang sedikit nang sebagian itu nang wajib aja, pahala wajib yang dapat akan sah sudah udupian. Tapi alangkah baiknya
kita orang yang mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai akan beliau, menuruti gawean beliau. Kayak apa baudunya? Membasuh kepala sabigian. Membasuh kepala sabigian. Nah, semuaan rambut ini basah. Atas, kanan, kiri, belakang, basah sabigian. Rambut nang kana air wudu, basah dengan air wudu. Rambut itu tidak akan dibakar dengan api neraka, diselamatkan oleh Allah rambut kita, kepala kita, kulit kepala kita daripada bakaran api neraka. Artinya api neraka kada pacangan memakan rambut dan kulit kepala kita. Bekas daripada air wudu. Air kami lain. Baudu sebagian kepala lah dibasuh lah di rumah. Hah? Inang gamat bana unggutnya. Kita ni kulir lah membasahi rambut sebagian ni wudu. Kenapa kulir? Karena kita ni kulir membasahi rambut sebagian tadi, takutan jambul ni rusak. Ada nyaman kepala basah sebagian, takutan kupiah nang hanya ditukar larang basah bata hilang buan. Takutan. Yang sudah membaca sebelum baca suratul Fatihah di dalam sembahyang dinamakan nampian baca doa iftitah. Yang baca dari awal inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sembahyang kita, ibadah kita, hidup mati kita hanya untuk Allah. Diawali inni wajjahtu, kuhadapakan wajahku ya Allah kepada pian. Jadi kalau kita beribadah ini mujur-mujur menghadap kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, apa aja kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Kupiah kita jangan takutan basah, rambut jangan sampai takutan hancur jambulnya. Yang penting kawa kita mengamalkan sunnah Nabi. Yang penting kita kawa mengamalkan gawian Nabi, yaitu membasuh sebagian kepala. Kepala naman basuh. Ini kalau jangan salah paham. Ini lelaki ini kepala 3. Pertama kepala lintuhut, nang kedua kepala nang di atas, nang ketiga kepala burung cakukur. Ketiga kalau. Nah, je guru ni je carumbu pulang. Kadainya carumbu, ulut mengisahkan aja nih lah. 3 kepala ni punya arti yang dalam. Kalau pian nang kada tahu, kada ada artinya. Bagi orang yang tahu, 3 kepala ini punya arti, punya makna yang dalam di dalam penghidupan kita. Pertama, kepala lintuhut. Bila angkat kepala lintuhut ini menahan 2 karung benih, 2 karung beres, 5 balik nadisahan lintuhut lapahnya anu menyandang. Itu lah. Artinya apa?
Kapala lintonin lapah jua, iakah lapah menyandang segala macam, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan nambah angkat-angkat. Batis kita, lintuh kita ini menahan untuk angkatan yang barat tadi, artinya lapah. Mau balepah, begawi mau, berusaha mau, kan? Bila jadi kapala lintuh talapah sedikit, talapah oleh kapala neng ini pang berpikir cinik. Kayak apa beri makan bini nang empat gini? Nang saya ku minta duit, nang saya ku minta belikan emas, nang saya ku minta belikan sepeda motor, nang saya ku minta belikan mobil, rumah, segala macam. Cinik pusing 7 keliling. Kepala di atas berpikir. Malam caget mata kada guring. Mikirakan. Kan lapah juga leh. Tapi kalau orang tuh mau jadi begini nah, balapah berpikir memikirkan, nang bagusnya berpikir ini kayak apa caranya selamat dalam akhirat. Nang kayak apa supaya dirinya selamat di dalam akhirat. Jangan sampai dirinya masuk ke dalam neraka, malam kada guring memikirkan nang kayak apa supaya selamat di akhirat, matinya husnul khatimah dan dihisab banyak amal ibadah dan dimasukkan Allah ke dalam surga, kada dimasukkan dalam neraka. Berpikir inya, pikirannya kemana? Untuk selamat di akhirat, lalu inya mau beribadah, ya mau ke majelis taklim, jauh datang aja. Nya Habib Rahmat dari Matapura kan jauh datang aja sini. Kita nampak lawan masjid, lawan tunggul masjid, kada turun, bah. Kemana kita mandak utak kita nih? Makanya pikiran yang dilebihkan oleh Allah daripada makhluk yang lain harus bujur-bujur kita gunakan di jalan Allah. Pikiran kita ini berpikir yang positif, jangan yang negatif. Oh malam ini ada majelis taklim, turun kita ke majelis taklim. Kenapa kita berpikir untuk turun dan kita ternyata turun ke majelis taklim? Karena pikiran kita gunakan untuk ke jalan Allah. Ada orang yang ada menggunakan tadi kepikiran jalan Allah, para majelis dia kada mau turun juga. Awam kalau berbagi amplop lawan duit. Padahal di hadapan orang yang berjalan untuk menuju majelis taklim, untuk menuju tempat yang mulia, apalagi masjid kita Al-Karamah yang mewah ini, dan menuju tempat ridha Allah, menuju tempat ada maghfirah dari Allah, menuju rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan. Maka orang apabila tidak melaksanakan berarti kadang menggunakan akalnya dengan baik. Ulun batakun lawan pian. Samakah kita lawan binatang buaya? Samalah. Hah? Sama kan tak? Nah, babi nadian kerajaan dingin nggak? Banjir gelap. Delebiu sampai ke atas niur banjir. Titik timbulan. Kada sama lawan binatang buaya kita ini, kada sama lawan warik, kada sama dengan binatang-binatang yang lain. Manusia diciptakan beda daripada binatang-binatang yang lain. Manusia diciptakan beda daripada jin dan makhluk halus. Manusia diciptakan lebih mulia daripada mereka. Tapi ingat, manusia diciptakan Allah lebih mulia daripada yang lain. Tapi ada yang terjadi, manusia lebih hina daripada binatang. Dan ada juga manusia yang lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah.
kucing kada sama. Kucing bisa lasupan lah. Kucing bisa lasupan. Ada supan lah. Pernahkah pian melihat kucing berjalan dua laki bini basalawar? Ada pernah ulah? Cobakan pian ini di majelis ini lapas baju badataan, kira-kira supan lah. Pian balepas, ayahanda aja si balepas, ulun balepas, kira-kira supan lah. Supan gelap. Babidang dah. Bidang loh. Tapi ingat, walaupun kita lebih baik daripada binatang, lebih baik daripada jin dan makhluk halus yang lainnya, daripada ciptaan Allah yang lainnya, tapi ingat, manusia bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena menggunakan akalnya tidak sempurna, tidak menggunakan akalnya di jalan Allah. Akalnya digunakannya hanya untuk maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lebih hina daripada binatang, padahal akalnya lebih baik daripada binatang. Makanya dua yang harus dia miliki supaya ada sama lawan binatang, supaya lebih mulia daripada malaikat, supaya lebih baik daripada binatang. Walaupun ciptaan Allah lebih baik adalah kita, tapi alangkah lebih baik lagi ada dua yang harus dia miliki. Apa nang dua? Faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Faddala bani Adam, melebihkan oleh Allah anak cucu Adam. Allah melebihkan anak cucu Adam dengan dua perkara. Pertama, bil ilmi, dengan adanya ilmu. Sudahkah kita punya ilmu? Giatkah kita mengambil ilmu? Kalau kita hendak berilmu, maka sering-seringlah cangkal-cangkallah duduk di majelis taklim. Bil ilmi, dilebihkan anak cucu Adam dengan ilmu. Nang kedua dengan apa? Wal amal, dan amal ibadah. Menang dua ni kada bisi, sama aja lawan kucing. Paham lah pian lah. Iya nang bibinian berjalan kelihatan kalapsun dua begini. Mau aja. Bertamuan guru merah, assalamualaikum guru, ya. Itu guru pina putih di tangannya. Astagfirullah. Ada supan gelap. Kucing betilanjang kada supan. Kambing berjalan betilanjang kada supan. Biawak berjalan kada babaju kada supan. Kuda berjalan kada babaju betilanjang kada supan. Kalau manusia kada berilmu, dia kada supan. Bila manusia kada berilmu, kada beramal ibadah, inya supannya kada ada, lalu kada supan lagi, nang kalapsun ni kelihatan oleh orang lain. Sama aja boleh binatang. Kali guru liwat, meging ulang sendiri. Ma aja guru, hancur juga imanku. Atau iman, ujar guru, aku iman tahan, Imran nang kada tahan. Nafsu naik. Makanya salah satu alamat atau tanda orang yang kuat beriman kepada Allah, tandanya orang yang kuat beriman kepada Allah apa? Tandanya orang kuat beriman yaitu kuat malunya, tinggi rasa supannya lawan Allah Ta'ala dan orang lain. Tinggi mana rasa supan? Habib Latif, silakan maju. Buka Habib Latif.
Kan supanlah kita lawan Allah Ta'ala, supan kada lawan manusia yang lain, apalagi bertemuan seorang ulama, bertemuan seorang guru, aurat kita kelihatan, kita berbuat maksiat, Allah pasti melihat dengan perbuatan kita sekecil jarak daripada perbuatan dosa kita. Namun kita supan, itu luar biasa. Ya latifan bil ibad ustubina waqdil bilad wasdil bilad warhamadidah ya jawad. Ya latifan bil ibad, kurang lembut. Habib Latif datang lembut kepada kami. Supan, rasakan diri kita nina tinggi kadar sesupan kita ni lawan Allah Ta'ala nang maha melihat kada pernah buta, nang maha mendengar kada pernah tuli, nang maha hidup kada pernah mengalami kematian hidup salawasan. Merasa supan kada? Kalau ada rasa supan kita yang tinggi, bertanda iman kita tuh kuat. Tapi bila sudah rasa malu kada ada lagi, atau sedikit rasa malunya, atau hilang rasa malunya, berarti imannya menipis, bahkan imannya menjadi hilang. Itu ukuran daripada iman kita. Al-imanu yazid wa yanqus, bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa bertambah supan benar, bisa berkurang kada supan lagi kelihatan aurat. Nina kita membasuh sebagian kepala sunnah. Nabi kita belanya baudo membasuh sebagian kepala. Semua kepala beliau basah dengan air wudhunya. Maka api neraka tidak akan membakar akan rambutnya dan kepalanya dengan barakah air wudhu tadi. Makanya semalam ulun pada akan berdoa apa basuh kepala, ya Allah haramkanlah rambut dan kulit kepala ulun daripada api neraka. Mampu kita sedikit mengulik tentang Nabi melihat sekelompok wanita di dalam Isra Mi'raj. Nabi melihat sekelompok wanita yang digantung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, rambutnya terurai, kemudian di bawah kepala rambut terurai tadi banyak tumpukan-tumpukan kayu bakar yang menyala daripada api neraka sehingga membakar rambut wanita tersebut, membakar kepala wanita tersebut, hangus terbakar menjadi hitam. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa wanita ini dan apa gawiannya dalam dunia? Ujar Jibril, ya Rasulullah, ini wanita kenapa dibakar rambutnya, kepalanya hangus terbakar dengan api neraka. Di dalam dunia dia keluar rumah menampayakan rambut dan kepalanya kelihatan langit dan bumi, menampayakan rambut dan kepalanya kepada laki-laki yang lain bukan mahramnya, dibakar. Pernahkah kita berpikir di dalam berwudu itu membasuh kepala sebagian atau sebagian yang wajib kita basuh, kita ya Allah haramkan kepala ulun, rambut ulun daripada api neraka. Kita berpikir bahwa barakah kita berwudu membasuh kepala, walaupun sebagian Allah mengharamkan akan api neraka membakar daripada kepalanya rambutnya. Pernahkah kita berpikir bahwa di dalam berwudu mendidik kita supaya jangan sampai kepala dibakar dengan api neraka? Makanya gue yang sudah berwudu membasuh kepala, ingat keluar rumah jangan ada jalbab. Allah ini mengajarkan lawan kita, mendidik kita. Biar berwudu membasuh kepala sebagian, ya Allah haramkan kepalaku dan kepalaku rambutku daripada api neraka. Berdoa meminta Allah membasuh kepala pian, tapi pian masih keluar tidak menggunakan jalbab, maka tetap dibakar
bagus kayak Pak Guru, membasuh kepala hendak sembahyang baudo membasuh sebagian kepala wajib, dibasuh sebagian, semuaan dibasuh sunnah supaya jangan dibakar api neraka. Kemudian habis sembahyang kayaknya keluar rumah bajang ke mana, tutup pulang kepala pian kalau keluar rumah, supaya kepala ini jangan sampai dibakar dengan api neraka. Pian baudo malam siang membasuh kepala menghindari api neraka, tapi keluar masih kelihatan aurat, rambut baurai segala macam, tetap aja dibakar. Ada berfungsi ajaran Allah lawan kita. Padahal di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu adalah mengandung daripada bala yang diturunkan Allah menjadi tertulak, mengandung sesuatu yang kada baik akan ditulakkan, dihindarkan oleh Allah. Dan barakah sembahyang yang wajib kita lakukan, barakah wudhu yang kita lakukan, semua itu adalah menolak daripada bala-bala dunia dan akhirat. Kita musafir berjalan kemana aja dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu, terhindar daripada yang kada baik, terhindar daripada yang haram, terhindar daripada orang yang ingin jahat lawan kita. Barakah berwudhu, kemudian dilepaskan daripada yang kada baik, dibintingi oleh Allah. Siapa yang tidur, sebelum tidurnya dia melaksanakan berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu dia berdoa, doa wudu dia baca, maka dia tidur. Di dalam tidurnya akan dijaga oleh Allah dengan melakukan wudu terlebih dahulu. Apalagi tentang akhirat. Makanya jangan anggap remeh lah wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh paling kedua kaki, telinga dibasuh sunnah, telinga dibasuh anggota badan dari semua. Untuk apa? Tiada lain adalah diantaranya menolak daripada api neraka. Nang kedua dibacahaya barataan di padang mahsyar. Wajah bercahaya, kepala bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, telinga bercahaya. Di padang mahsyar dihalau bercahaya umat Nabi Muhammad ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad dia memanggil kepada umatnya, ya ummati ta'ali hina analaha. Wahai umatku, kemari barat. Kenapa Nabi memanggil kita? Karena tanda-tandanya sudah ada. Di antara tanda umat Nabi Muhammad, anggota badan mereka bercahaya barataan. Barakah bau wudu. Orang yang suka bau wudu di dalam dunia aja bercahaya benar wajah. Banyak bau wudu yang basuh wajah, basuh tangan, desa bersih biar. Orang yang kada wudu ada bersih dilihat, walaupun bungas. Walaupun yang kada bungas, karena sering baudu, bela batal baudu, mamalakan wudu, hendak tidur baudu, hendak sembahyang dia baudu, semua baudu dilakukannya, bela batal baudu, desa badasi semuanya, walaupun kada bungas tapi badasi nyaman dipandang. Jadi barakah wudu adalah api neraka kadang membakar anggota badan kita, ya Allah, kepala kita kada dimakan oleh api neraka. Makanya buai jangan dirusak wudu kita dengan perbuatan kita nang sehari-hari. Nang asalnya badua ya Allah, hindarkan daripada api neraka kepala ulun, rambut ulun, lalu pian keluar kada pakai jilbab, akhirnya merusak wudu pian tadi. Kenapa? Pian kada pakai jilbab dibakar juga dengan api neraka. Bolehlah guru kita menyapu semua kepala ini hanya dilapai aja, dikusukin aja, air diambil kemudian dikusut, boleh. Jadi nang kemarin nang sempurnanya yaitu kemarin dengan dua belah tangan menyapu semua kepala.
dari muka sampai ke belakang, dibulikakan pulang dari belakang ke muka dengan dua tangan. Ya bang kemarin masih ingat lah. Nah kayak ini. Ini air di keran kita ambil. Ibu jari kita di samping kiri kanan dekat wajah kita, kemudian tangkup ini. Ini karena bulang ada kawalah. Jadi ke belakang dulu pisahkan ini tetap bergerak, bulikakan bulang. Itu cukup sudah. Cukup sudah. Kalau rambutnya hendap, kalau rambutnya panjang bang, kayak apa? Umpamanya ngalih nangka itu boleh aja sudah dilapaikan aja nah sudah sampai ke belakang. Di mana batasnya sampai bahu, rambutnya sampai bahu, maka dibasahi semua sampai bahu tadi. Cukup aja sudah sebagian kepala, asal ada basah aja. Amma masuba'anir rasi fawajibun kama sabaqa, dan adapun menyapu sebagian kepala fawajibun maka hukumnya wajib sebagaimana telah terdahulu masalah wajib itu. Walau lam yurid nazuma ala rasi min imamatin wa nawiha kamula bil masih alaiha, dan jikalau tidak menghendaki oleh malapas sesuatu atas kepalanya min imamatin daripada pulangnya wa nawiha dan seumpamanya kamula bil masih alaiha sempurna atau cukup bil masih dengan menyapu alaiha atas sulban nang di kepala. Jadi menyapu kepala ini lah umpamanya ada bulang nih lah, bulang nih. Kita sapu atas bulang dengan air, cukup aja sudah. Tapi kalau bulangnya kandal, alangkah baiknya kita angkat bulang sedikit atau di samping sini aja bagian kepala kita menyapu boleh juga. Ini nah. Lebih afdalnya kita mengenai akan daripada rambut kepala kita dan kulit kita dengan basah dengan air wudhu kita. Memang boleh kita menyapu di atas bulang kita, cuman yang lebih afdal tadi adalah mengenai rambut dan kulit kepala kita. Itu yang lebih afdalnya. Yang lebih afdalnya mana? Di ubun-ubun di muka sini. Itu menyapu sebagian kepalanya yang afdalnya tadi. Yang di kanan bang boleh juga, belakang bang boleh juga, kiri bang boleh juga, terserah aja. Misalnya bebulang atau berkopiah, kadang bang angkat kopiah, sapu nang di kanan. Nang kanan dulu. Kalau boleh melapas anulah bulang lawan kopiah. Ulun kalau ziarah kemana-mana bebulang belinya bodoh angkat dulu ini. Karena pasang bahasa ulang. Jangan kulir kita. Lebih baik kita beribadah mencari nang akmalnya, nang sempurnanya, nang lebih abdalnya. Kenapa? Ibadah yang abdal itu lebih besar pahala daripada ibadah nang kada abdal. Jadi ambil abdalnya basuh kepala di muka di ubun-ubun nih. Basuh tangan kanan nang lebih dahulu abdalnya daripada nang kiri. Makruh nang kiri dahulu daripada nang kanan. Misalnya biar berpakaian bebulang aja, bulangnya tipis umpamanya nah, ada kandal kayak ulun nih. Oh, takutan umpamanya macul bulang, bolehlah disapu umpamanya di kanan aja guru, di kanan rambut sini nah, bagian kepala boleh, di sini pang boleh juga, di atas bulangnya pang boleh juga, nang tipis bulang tuh airnya rasap aja ke dalam. Rasap aja. Lawan bila kita menyapu kepala, membasuh kepala karena ubun-ubun kita, barakah air wudhu, ubun-ubun kita ini akan menjadi dingin dan terang. Bekas air wudhu. Karena air wudhu itu adalah nur. Kita berwudhu membasuh kepala, air wudhu ini karena ubun-ubun kita masuk ke otak kita, barakah air wudhu, mudah-mudahan otak kita menjadi terang, pikiran kita menjadi positif, bukan negatif. Menjadi ubat. Memasukkan air ke hidung menjadi ubat, berkumur-kumur menjadi ubat, di balik sunnah Nabi itu ada obat. Ya kah? Lalu akhirnya
Nang karena air wudhu tadi itu menjadi obat bagi batang tubuhnya dengan izin Allah. Ada nang penyakit di hidung salismaan diampiakan oleh Allah. Kalau pikirannya menjadi kalut akan diterangkan oleh Allah. Asbab kenapa? Karena bekas daripada air wudhu nang disampaikan. Makanya bila kita anak marah bawa wudhu, bila anak sarik bawa wudhu. Nabi mengajarkan lo. Ada kena penyarikan? Hah? Sedikit marah saja. Ada kawa bini terlambat melawan kopi, disipak kopinya. Bawa wudhu bila anak marah. Bila kita mau wudhu, kita ini dalam keadaan anak marah, bawa wudhu. Waktu kita melakukan wudhu, amarah akan turun. Iblis tidak akan bisa lagi menguasai diri kita. Syaitan tidak akan bisa lagi menguasai diri kita dengan adanya melakukan wudhu tadi. Jadi iblis sudah ini berparak lagi, ini dah hilang. Kecuali seorang menjadi iblisnya ulang. Jadi nang kepala pusing, nambah penyakit, nambah basuh kepala di samping badua ya Allah. Haramkan api neraka memakan rambut ulun, kepala ulun, dan sehatakan kepala ulun inah barakai wudhu. An berdoa. Apalagi zaman corona gini, ekonomi ngaleh. Pusing kepala mikirakan duit. Yalah. Banyak ibu wudhu ya. Kemudian wa qasru jamil ujunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Dan sunnah berwudu itu menyapu semua kedua telinga, nang zahir keduanya, kemudian nang batin keduanya, zahir dan dalamnya disapu. Wa mas'u jamil ujunaini. Nang zahir disapu juga telinganya lah kiri kanan, nang di dalam disapu juga. Sunnah aja. Ada nang kada tahu membasuh kedua telinga ini jadi padahalnya bahwa wajib membasuh kedua telinga di dalam berwudu, padahal sunnah aja. Ada wajib. Berarti kita tinggal telinga sah aja wudunya. Sah. Cuma bila berwudu kita tinggal telinga kada nyaman. Kada nyaman. Imam basuh kepala pasti telinga langsung batis nyaman lah. Ada nyaman boleh. Nah. Ini sunnah aja nih. Telinga kanan kah, telinga kiri kah, dibasuh dapat pahala sunnah, dibuat dapat pahala sunnah, kada dibuat kada pahala sunnah, sah wudunya karena telinga itu kada wajib dibasuh dalam berwudu. Cuma bagus waktu membasuh telinga yang kanan, telinga yang kiri dibasuh. Telinga kanan, nah, ialah membasuh telinga kanan kiri. Apa doanya kita ya Allah? Damarakan telinga ulun ini nah akan perkataan yang baik-baik. Jangan didamarakan dengan perkataan yang kada baik. Itu doa ketika membasuh telinga. Karena telinga kita ini kita duduk di pelataran rumah, kadang-kadang mendengar kata-kata gibah, menggibah orang lain, membuka aib orang lain, kata-kata dusta, kata-kata apalagi memfitnah orang lain dan sebagainya, ya kan? Mendengar kita nih. Padahal kita ini berdiam aja, mendengar aja berdosa, apalagi namanya nyambat. Nang maiyakan aja hi aja berdosa. Apalagi namanya nyambat. Jadi kalau kita berdoa membasuh telinga ya Allah, dangarakan natali kalau dijadiakan mandangan yang baik-baik, jangan sampai dijadiakan mandangan yang kada baik. Kenapa? Bila telinga sering mandangan yang kada baik, berdosa juga dan ditusuk kain telinganya dengan besi nang tajam nang panjang daripada api neraka, tembus dari kiri sampai ke kanan. Makanya kan ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang laki-laki kawin lawan bibinian.
Imbah kawin tahun bibinian tadi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu hamil. Hamil muda, bininya tadi. Imbah hamil muda, bini. Jadi bapak lawan laki, wahai laki ulun, ulun mangidam, hanak mamakan buah delima, cariakan buah delima. Hujan laki, ayo aku cariakan. Ini orang mengidap macam-macam lah, ada nang anak makan sabun aja, sabun dimakan. Ada juga bibinian tuh lah, bini kita tuh mengidam setiap pagi anak mancuk kanaput nang hitam. Cariakan motor tatuha, hidupi ukusnya hitam mah, ditaguk oleh nang bini. Nang hitam tadi, bayi lahir anaknya pas hitam kayak kicap. Ini anak makan buah delima. Berangkat tena laki kita menjadi buah delima, belang berangkat menyusuri daripada arus sungai. Kemudian dia menyusuri akan arus sungai, menantang arus sungai, kamu berjalan-berjalan. Pada ada buah delima, ternyata ada buah delima hanyut di dalam sungai tadi sebiji. Hanyut buah delima sebiji dalam sungai. Diambil, dibawa bulik. Dan di sungai dapat buah delima diambil, dibawa bulik. Sampai ke rumah, hujan laki ding, ini buah delima ada, sebagiannya ada, makanlah higam. Dimakan oleh Nabi ini habis sebagian, setelah habis dimakan sebagian, nang bini teringat. Kenapa teringat? Awal hendak memakan lupa bertanya lawan laki, di mana dapat buah delima? Apakah diberi orang? Apakah meminta? Apakah menukar? Dan di mana dia dapat? Lupa bertanya, lalu dia bertanya, padahal buah delima sudah dimakannya. Wahai lakiku, di mana pian dapat buah delima? Diberi orangkah? Apakah? Hujan laki, aku dapat di sungai ini. Dapat di sungai. Menangis nembini. Mandang delima dapat di sungai menangis. Hujan laki, kenapa menangis? Ulun menangis karena memakan buah delima nang pian dapat akan di dalam sungai. Nang di dalam sungai, nang hanyut di sungai itu pemiliknya kada tahu siapa nang ampun buah delima ini, di mana pohonnya dan siapa yang punya pohon delima. Pian membawa buah delima dapat dari dalam sungai dan ulun makan, ternyata ulun memakan buah delima kada tahu siapa nang ampunnya dan kada bepandah dengan ampunnya. Menangis nembini. Lalu jangan lagi kayak apa lagi delimanya sudah ikan makan habis sudah. Aku kada tahu juga siapa pemiliknya, di mana pohonnya, di mana orangnya. Aku dapatkan di sungai. Kayak apa? Wahai biniku, hujan nang bini berangkatlah pian carilah pohon delima. Siapa nang berisi di ujung sana? Siapa ada di bisi pohonnya? Mungkin itu yang pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, tolong minta halalkan dengan pemiliknya. Nang sudah aku makan. Tolong minta halalkan. Cari nang bisi delima nih. Nah. Sambil delima aja dapatlah di pinggir sungai, di dalam sungai. Minta halalkan. Kita kadang-kadang dapat duit 100 juta di pinggir jalan. Wah, bagi pas. Bagi pas itu di toko sate. Ada rambutan orang jatuh sakit, dimakan habis. Kada minta ridho terlebih dahulu. Langsung orang sakilo takipai, dimakan habis. Undang orang takipai sakilo, dimakan dimasaki habis. Kada bepadah lah pemiliknya. Kan ini subhat nih. Subhat. Barang subhat ini bila kita makan, kaina pada hari kiamat kita ini tak unyuk-unyuk ke sana kamari membulikakan. Siapa ampunnya? Ampunnya kada tahu. Nang subhat ini. Itulah membuat nang bini tadi menangis. Lalu nalaki berjalan kembali kepada jalan nang dia jalani, dapat buah delima tadi berjalan sampai ke ujung sana yang jauh. Dia melihat satu pohon delima yang tumbuh yang ada tinggi di situ. Lalu dia paraki pohon delima tadi, ternyata di bawah pohon delima ada rumah yang kecil. Lalu di dalamnya ada penunggunya. Siapa yang menunggu? Seorang laki-laki
dengan seorang anak perempuannya. Rumahnya halus saja di bawah Pondok 5 tuh. Lalu nang laki tadilah yakin bahwa delima yang dia dapatkan dalam sungai berasal dari sini dan pemiliknya ini, aku harus minta halal lawan pemiliknya agar biniku memakan yang halal, tidak ada yang haram atau yang subhat, agar dihalalkan karena istriku menghamilkan anakku, jangan sampai anakku ikut nang kada baik. Dikatuk pintu, ternyata seorang laki-laki yang membukakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab salamnya, dipersilakan masuk oleh laki-laki yang tua tadi. Lalu dia masuk. Setelah masuk ditanya oleh pemilik rumah tadi, wahai pemuda, ada apa engkau datang ke rumahku? Dia menjawab, wahai kaki tua, aku minta izin, minta ridha. Kemarin aku dapat buah delima sebiji hanya di sungai. Mungkin ini adalah buah delima engkau, kapunya engkau. Aku minta halal dan buah delimanya sudah dimakan oleh istriku yang hamil muda mangidam. Tolong dihalalkan, wahai kaki tua. Ujar kaki tua, bisa saja aku halalkan, tapi dua syaratnya. Dua syarat aku minta baru halal delima nang dimakan bini kamu tuh. Bersyarat sekalinya. Lalu ujar nang laki-laki tadi, apa syaratnya? Dua macam, wahai kaki tua. Pertama, engkau membersihkan rumput-rumput, kumpai-kumpai yang ada di samping pohon delima ini sampai bersih, jangan ada lagi rumputnya. Dibersihkan, naik rumputnya bersih sudah. Ada lagi rumputnya nih di pinggir pohon delima tadi. Lalu bertanya laki-laki itu, wahai kaki tua, syarat kedua apa? Syarat kedua, maukah engkau mengawini putriku yang ada di dalam rumah ini? Maukah engkau menikahi anakku bibinian dalam rumah ini? Syarat yang kedua disuruh kawin. Kira-kira pian hakun lah. Suruh kawin. Sabi gua delima. Hakun gak ada? Ayah anda hakun lah. Hakun. Bah menulunkanlah dapat delima sebiji dimakan oleh bini. Syarat yang kedua disuruh mengawin anaknya, laju pada motor. Asa anum aja, amun 100 tahun, bah, jauhkan bala menerima keracunan. Akhirnya Pak, mah ulun ni kada bapadah lagi lawan bini kayak Pak. Ujan nang kaki tua, aku kada mau tahu ikam bapadah kadakah? Ikam pun kada mengawini anakku dalam rumah nih. Lalu apa yang terjadi dalam riwayat? Laki-laki ini berbicara dengan kaki tua, wahai kaki tua, demi buah delima sebiji yang dimakan oleh istriku yang mengidam hamil muda, demi buah delima yang dimakan oleh istriku, engkau halalkan, asal kau menghalalkan, aku mau mengawini putrimu itu, aku mau menikahi anakmu itu. Tapi jika kaki tua, anakku ini buta, anakku ini tuli, anakku ini bisu, anakku ini lumpuh. Umat ujar lelakian tadi, maka tahakuni sudah buta pulang, tuli pulang, bisu pulang, lumpuh pulang, kayak pekam. Aduh, jangan lelaki tadi. Bah kayak apa ini pahit liur. Aku lebih mengawini lah, nang buta dengan tuli tadi, bisu. Orangnya bungas benar. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Aku nang ini lah. Aku tidak. Dah pun nih. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Demi halalnya buah delima, wahai kaki tua, aku ikhlas mengawini putrimu, walaupun dia buta, walaupun dia tuli, walaupun dia bisu dan lumpuh. Aku ikhlas, wahai kaki tua, asalkan halal sebiji buah delima. Kan sabiji buah delima inilah supaya halal rela mengawini anak orang tadi. Bah aku kenapa naik guru aja. Hai dinikahkan oleh abahnya dengan dua saksi dinikahkan.
Tiba malam pertama, ujar nang kakek tua tadi, wahai menantuku, masuklah ke kamar istrimu, istrimu sudah menunggu di dalam kamarnya. Masuklah ke sana. Jadi anak masuk pula, orang bahar itu beri salam, anak masuk ke kamar bini. Ada ini gak ada, uyang, uyang. Memberi salam, assalamualaikum. Memberi salam lawan bini, assalamualaikum. Memberi salam lawan laki. Jadi menantu dari laki-laki tadi, lalu memberi salam sebelum masuk. Dijawab salam oleh seorang wanita yang berada di dalam kamar tadi. Waalaikumsalam. Takajubna laki. Maka ujar bintu aku, bini di dalam kamar ini menunggu sudah. Kenapa diberi salam? Dia mendengar salamku, padahal dikatakan dia tuli. Kenapa dia bisa menjawab salamku, padahal dia bisu? Siapa? Apakah ada wanita yang lain selain daripada biniku dalam kamar ini? Ditakunia lawan bintu hak, adakah wanita lain selain bini ulun dalam kamar itu? Ujan nang bintu hak tadi, itulah bini ikam. Ada binan lain? Kenapa wahai bintu ulun pian madahakan dia tuli kada mendengar, ulun memberi salam dia mendengar, pian madahakan mulutnya bisu kada kawa bepandir bisu, tapi dia bisa membaca kalimat salam, menjawab salam ulun, assalamualaikum, dia jawab wa alaika, wa alaikassalam. Dijawab salam ulun dia, engkau mengatakan dia bisu. Ujar nang bintu tadi, iya ai bini kamu itu. Ternyata apa? Wahai menantuku taulaikam, anakku kupadahakan adalah buta, bukan buta penglihatannya, matanya melihat. Nang kupadahakan buta matanya itu, dia melihat, tapi penglihatannya buta daripada melihat kejahatan, melihat maksiat, melihat nang kada baik tuh kada pernah. Inya di rumah aja baudu kaina bahira mandi masuk ke kamar kada suah berjalan di rumah aja, lalu ku katakan matanya buta, bukan kada kau melihat aja, tapi kada pernah melihat yang kada baik. Jadi mata kita kan banyak yang kada baik oleh bawa baudu, menitis air wudhu 1 titis, 2 titis, 3 titis dari wajah kita mengenai akan mata kita, menitis ke bawah, maka dosa yang ada di mata diampuni Allah, jatuh berguguran mengiringi jatuhnya air wudhu yang mengenai mata kita. Jadi dosa mata ini diampuni juga. Dia rancak mana kada baik. Lalu pulang nang kupadahakan telinganya tuli, bukan tuli tidak mendengar, wahai menantuku, tapi istrimu itu pendengarannya itu adalah maksimal dan sempurna pendengarannya, tapi kada pernah mendengarkan daripada nang kada baik. Mendengar orang berdusta kada, nang memfitnah kada, menggibah kada, di rumah aja. Adalah kita bisa nabinan di rumah aja. Adakah? Kamu nyadar di julung sih ku? Ini kada pernah mendengar yang kada baik. Inya mendengar Al-Quran yang dibaca akan, inya seorang pulang membaca Quran, kemudian talinya mendengar, aku baca Quran, inya mendengar, kada pernah keluar rumah berjalan kemana-mana, kada pernah mendengarkan telinganya kepada pendengaran yang kada baik. Itu kukatakan tuli daripada pendengaran maksiat. Nang ketiga kupadahakan bisu, kada pernah bepandir nang kada baik. Nang dibacanya kitabullah Al-Quran, nang dibacanya salawat lawan Nabi, nang dibacanya zikir kepada Allah, nang dibacanya istighfar kepada Allah, nang dibacanya tasbih kepada Allah, belum pernah mulut lidahnya bepandir nang kada baik. Lalu kupadahakan bisu daripada kata-kata nang kada baik. Lumpuh pak,
suah berjalan ke tempat maksiat. Di rumah aja paling berjalan di rumah ke tempat ibadah, mengambil air wudhu, mandi, menekan hajat kecil, hajat besar, masuk lagi ke rumah. Bila kada beribadah dan rumah badiam, kada pernah berjalan ke tempat maksiat, tapi berjalan ke tempat nang baik-baik. Itu nak katakan lumpuh. Jadi kaki kita nih nah, apabila dibawa berwudu, kemudian mulut kita dibawa berkumur-kumur, sunat wudu kita amalkan, mata kita kena daripada air wudu, kepala kita kena air wudu, menitis jatuh setitis dua tis ke buminya Allah, maka bumi Allah berkata, ya Allah, ampunilah dosa orang yang berwudu ini, ampuni dosa orang bodoh ini, ampuni. Lalu diampuni dosa kita oleh Allah, karena satu titis tadi gugurnya dosa. Jadi pun banyak wudu, berarti dosa banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi talingan kanan dulu hanya talingan kiri. Bolehlah guru bergantian kanan sekali, kiri sekali, kanan pulang, kiri pulang boleh. Cuma yang lebih afdal lagi kanan habiskan 3 kali, hanya kiri 3 kali. Supaya yang lebih afdal lagi. Kemudian kita sambung lagi di pertemuan akan datang masalah sunat wudu ini, yaitu adalah pembicaraan membasuh atau menyapu kedua telinga dan dilanjutkan dengan menyalat-nyalati jenggot yang tebal. Jadi insyaallah kita sambung di minggu akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari siakan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita dengan hidayahnya agar kita istiqamah melakukan ibadah kepadanya, salat berjamaah, dilanjutkan menuntut ilmu. Siapa yang bisa mengamalkan salat berjamaah dan dilanjutkan dan duduk di majelis talim menuntut ilmu, maka 5 kelebihan, 5 fadilat diberikan Allah. Di antaranya dosanya diampuni Allah, dibukakan pintu surga oleh Allah, kamu dimurahkan rezekinya oleh Allah, dikabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman